Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari Minggu Paskah ke-6 ini mengisahkan kepada kita damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah pertama-tama dibahas dalam perspektif karya Yesus. Yesus merintis jalan kepada Allah Bapa. Karena Allah berada di dalam Yesus, maka yang mengenal Yesus berarti mengenal Allah, dan yang melihat karya Yesus juga melihat karya Allah. Kita berbagi dalam karya itu melalui doa dalam nama Yesus. Tetapi Yesus akan pergi. Makanya Dia menjanjikan Roh Kudus sebagai penggantinya, supaya bagi murid-muridnya tetap menjadi anak-anak Allah. Bagi murid-murid Yesus, Roh Kudus akan mengingatkan mereka tentang apa yang sedang dijelaskan Yesus setelah Dia pergi, dan memampukan mereka untuk memahaminya. Oleh karena itu, damai sejahtera Yesus akan mereka alami. Damai sejahtera itu mencirikan kondisi dunia setelah kemenangan Allah atas semua musuhnya dan kondisi hati yang percaya pada kemenangan itu. Selama murid-murid berjalan dengan Yesus, mereka percaya bahwa Dia adalah Mesias yang akan mendatangkan kerajaan Allah itu, suatu pengharapan yang akan hancur ketika Yesus mati. Roh Kudus akan memampukan mereka memahami bagaimana Yesus menang ketika Dia diadili secara tidak adil dan disalibkan, sehingga kegelisahan mereka dapat diatasi. Yesus juga menjanjikan kepada manusia damai yang tidak berasal dari dunia ini, melainkan damai yang didasarkan pada hubungan ilahi. Damai yang adalah suatu situasi penyelamatan yang timbul dari kerahiman Allah yang mau menyelamatkan manusia. Damai ini adalah pemberian, tetapi sekaligus tugas. Pemberian karena datang dari karya Allah, tetapi juga tugas karena masih menjadi sebuah tawaran bagi manusia. Manusia harus mampu menawarkan kepada sesama damai Allah itu. Yesus minta untuk tidak gelisah dan gentar hati ketika Yesus pergi kepada Bapa. Kita hanya menjadi gelisah dan gentar bila kita tidak hidup dalam damai, dalam kasih-Nya, dan bila kita tidak mengasihinya dan tidak mengikuti perintah-Nya. Kehadiran Bapa dan Roh-Nya akan menimbulkan suasana damai. Damai seperti itu bukan hasil perjuangan dunia, melainkan merupakan anugerah Allah. Kedamaian seperti itu juga bukan karena rasa takut, melainkan karena merasakan kasih Allah. Damai itu asalnya dari hubungan batin manusia dengan Allah. Maka damai itu juga akan diwartakan atau ditawarkan kepada sesama untuk membangun kehidupan bersama. Kekristenan yang tidak mewartakan perdamaian antar manusia itu akan menimbulkan suatu kekacauan. Maka Kristus menghendaki agar kita terlibat dan berperan untuk membagikan damai kepada sesama kita. Kalau demikian, orang Kristen mengabaikan perutusannya yang penting, yakni
membawa damai kepada manusia, damai yang berasal dari kerahiman, kasih, dan pengampunan. Damai sejahtera diraih oleh pengorbanan Yesus dan dinikmati dalam Roh Kudus. Untuk menikmati persekutuan itu, kita menempuh jalan kasih kepada Allah dalam bentuk ketaatan sama seperti Yesus. Damai politik misalnya, dalam setiap pemilu ada pendukung sejati yang sungguh menilai bahwa pihaknya adalah satu-satunya jalan menuju kesejahteraan bagi negara. Tetapi ketika pihaknya kalah, mereka bisa merasa itu bahwa dunia mau hancur. Tetapi ketika pihaknya menang, kekecewaan itu lebih halus. Ternyata di sini banyak janji yang tidak dapat dipenuhi. Sekalipun pihak itu rajin dan terampil, negara tidak bisa memberi damai sejahtera yang mencakup dunia yang adil, kehidupan yang bermakna, dan tiadanya maut. Tetapi justru kerajaan Allah yang bagi murid-murid Yesus mau gagal ketika Dia akan mati. Kegelisahan mereka adalah kegelisahan tentang pengharapan akan Allah. Tetapi damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Pertama, kediaman bersama dengan Allah diraih justru melalui kekalahan Yesus yang menjadi kemenangan atas dunia. Kedua, kediaman Allah di dalam kita dimulai sekarang dengan kedatangan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, mengasihi Yesus berarti damai sejahtera itu dirindukan lebih dari berbagai tawaran dunia ini. Kita akan menuruti ajarannya demi persekutuan ilahi itu. Efek samping ialah bahwa masalah apapun yang terjadi tidak akan menggoyangkan kita secara mendasar, karena pengharapan kita memiliki dasar yang lain. Tetapi pengharapan itu hanya kuat dalam diri kita sejauh kita wujudkan dalam menuruti firman Yesus. Amin.